Kumpulan Amsal Salomo. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin memiliki kesamaan. Tuhanlah yang menjadikan mereka semua. Ketika orang cerdik melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Imbalan kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi semua itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berutang menjadi budak orang yang mengutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan sirna. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan orang miskin. Usirlah pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan berhentilah perbantahan serta cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan mengawasi pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan pengkhianat. Pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan diterkam di tengah lapangan. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan menjauhkan itu darinya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Amsal-amsal orang bijak. Arahkanlah telingamu dan dengarkanlah perkataan orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku. Sungguh menyenangkan jika kamu menyimpannya dalam hati, dan semuanya itu tersedia pada bibirmu, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya kepadamu. Bukankah aku telah menuliskan bagimu 30 perkataan yang berisi nasihat dan pengetahuan untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan dapat dipercaya, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang mengutus engkau? Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang miskin di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas naik darah. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau tidak terbiasa mengikuti tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk di antara orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung utang. Jika engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali, orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang mahir dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ketika engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu jika besar seleramu. Jangan mengingini makanannya yang lesat, itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini, karena engkau mengamat-amatinya, lenyaplah dia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jangan makan roti orang yang kikir. Jangan mengingini makanannya yang lesat, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi hatinya tidak tulus terhadapmu. Sesuap yang kau makan akan kau muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan.
Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim, karena penebus mereka kuat. Dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menahan didikan bagi anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita, jiwaku bersukaria, kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Berilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Orang yang mempunyai anak yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah bersukaria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku, karena wanita pelacur adalah lubang yang dalam, dan perempuan binal adalah sumur yang sempit. Bahkan seperti penyamun ia mengadang, dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Siapa mengaduh, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya? Mereka itu yang duduk-duduk dengan anggur sampai jauh malam. Mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat anggur hanya karena merah warnanya, berkilau dalam cawan dan mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh, dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang yang berbaring di tengah ombak laut, seperti orang yang berbaring di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang menghajar aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan, dan bibir mereka membicarakan rencana jahat. Dengan hikmat rumah didirikan, dan ditegakkan dengan pengertian. Dengan pengetahuan kamar-kamar diisi, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang bijak lebih berkuasa daripada orang kuat, dan orang berpengetahuan daripada orang yang kekuatannya besar. Karena hanya dengan siasatlah engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada banyaknya penasihat. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh, ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Rancangan kebodohan adalah dosa, dan pencemooh adalah kejijikan bagi manusia. Jika engkau patah semangat pada masa kesesakan, betapa kecilnya kekuatanmu. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancingan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak memahaminya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Anakku, makanlah madu sebab itu baik,
dan tetesan madu itu manis bagi langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian juga hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, akan ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan mengintai kediaman orang benar, hai orang fasik, sebab meskipun 7 kali orang benar jatuh, ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Janganlah bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu bersukaria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya dari orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi orang jahat. Pelita orang fasik akan padam. Hai anakku, takutlah akan Tuhan dan Raja, jangan melawan kedua-duanya, karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana, dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka? Berikut ini juga amsal-amsal orang bijak. Memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Siapa berkata kepada orang fasik, engkau tidak bersalah, akan dikutuki bangsa-bangsa, dilaknatkan suku-suku bangsa. Tetapi mereka yang memberi peringatan akan berbahagia, dan berkat kesejahteraan akan turun atas mereka. Siapa memberi jawaban yang tepat mengecup bibir. Bereskanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu bagimu di ladang, kemudian barulah engkau mendirikan rumahmu. Jangan menjadi saksi terhadap sesamamu tanpa sebab dan menipu dengan bibirmu. Janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang sesuai dengan perbuatannya. Aku melewati ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan semak duri dan temboknya sudah roboh. Aku memandang dan memperhatikannya. Aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Sebentar-sebentar tidur, sebentar-sebentar mengantuk, sebentar-sebentar melipat tangan untuk tetap berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata.